Teman-teman, penasaran nggak gimana 60 perangkap kepiting bisa kita tarik tanpa bantuan drone atau teknologi canggih? Kali ini kita pakai strategi ala politisi. Hahaha, gimana hasilnya? Yuk, kita lihat bareng-bareng, jangan sampai ketinggalan. Ini bakal seru banget. Eits, sebentar dulu. Buat yang baru nonton jangan salah paham ya. Suara yang kamu dengar ini bukan suara asli Pak Ganjar atau Pak Anies. Ini cuma hasil teknologi cloning suara. Jadi kalau suaranya kedengeran keren banget ya, itu karena teknologi. Hahaha, santai aja. Kita di sini buat hiburan. Yuk, kita mulai petualangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ganjar duluan bicara. Jadi gini Mas Anies, kalau di politik kita kan selalu ngomongin strategi. Gimana caranya dapat suara. Nah, di sini kita coba strategi yang mirip buat narik kepiting. Nggak perlu repot-repot teknologi mutakhir kayak NASA. Cukup dengan taktik ala politisi. Janji-janji kosong, maksud saya strategi tepat sasaran, hehe. Hahaha, bener banget Mas Ganjar. Kalau di politik, kita janji perbaikan jalan. Di sini kita janjiin makanan buat kepiting. Si kepiting nggak tahu kalau kita udah siapkan perangkap. Sama lah kayak pemilu, kadang rakyat nggak tahu kita udah siapin strategi besar, hehe. Nah ini dia, perangkap pertama kita tarik. Ini kayak pertama kali kampanye, penuh harapan. Tapi kita nggak pernah tahu hasilnya bisa besar, bisa kecil. Apakah dapat kepiting besar atau malah zong? Ya, kayak di politik juga ya Mas Ganjar. Kadang kita bikin kampanye gede-gedean, tapi hasilnya ya nggak sesuai harapan. Yang penting tetap optimis, lanjut lagi tarik perangkap selanjutnya. Wah, ini kepitingnya lari nih, kayak suara pemilih yang kabur pas dengar pidato panjang, hahaha. Makanya kalau di politik, kita harus jaga baik-baik, jangan sampai ada yang kabur. Sama kayak di sini, narik perangkap harus cepat dan tepat. Betul, di politik sama kayak kepiting, harus cepat tangkap peluang sebelum kabur. Kalau dipikir-pikir, kepiting ini mirip dengan pemilih. Kadang mereka datang dengan cepat, kadang butuh waktu buat nangkep. Strategi kita harus tepat. Iya, setuju. Sama kayak bikin janji di politik. Kita umpan mereka dengan program yang menarik. Tapi jangan sampai perangkapnya kosong. Nanti malah kecewa. Betul, janji kosong sama dengan perangkap kosong. Yang kita perlu sekarang itu hasil konkret biar mereka datang lagi. Nah teman-teman, petualangan hari ini membuktikan bahwa bukan cuma di politik kita butuh strategi, tapi juga dalam menangkap kepiting. Kadang hasilnya nggak sesuai harapan, tapi yang penting kita tetap berusaha. Dan ingat, perangkap boleh sederhana, tapi kalau strategi kita jitu, hasilnya bisa luar biasa. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan petualangan seru berikutnya. Ayo, lanjutkan narik perangkap lainnya. Bayangin ya, narik kepiting itu kayak nyari dukungan suara. Mulai dari janji manis, sampai strategi dapetin simpati, ya kan? Cuman bedanya, kepiting nggak nanya program kerja kita, mereka cuma mau makan. Hahaha, betul banget Mas Ganjar. Tapi kalau di politik, janji manisnya harus hati-hati. Kalau nggak ada hasilnya, nanti kepitingnya kecewa. Sama kayak pemilih, mereka bisa gigit balik. Jadi strategi perangkap harus kuat, tapi jangan sampai tipu-tipu ya. Kasihan kepitingnya, hahaha. Dulu waktu kecil saya sering main di sungai sama teman-teman. Ngincer ikan, kepiting, bahkan belut. Nggak pakai alat canggih. Cuma pakai tangan kosong atau jaring seadanya. Tapi sekarang Mas Anies lihat ini. Ada GPS, sonar, bahkan drone buat mantau perangkap. Teknologi makin maju, tapi kadang kangen juga sama masa kecil yang lebih simpel. Iya ya Mas Ganjar, sekarang semuanya serba canggih. Dulu kita mancing pakai cacing, sekarang pakai umpan elektronik, hahaha. Tapi teknologi juga bagus sih, bisa ngebantu kita lebih efektif. Cuma, jangan lupa, teknologi hebat tanpa strategi yang tepat ya nggak akan maksimal. Sama kayak kampanye, kalau nggak ada visi dan misi yang jelas, ya cuma sekadar janji kosong. By the way Mas Anies, kalau kita dapat banyak kepiting nih, saya ada ide. Saya bisa masak kepiting asam manis. Dulu saya belajar masak dari istri. Pertama kali masak, aduh, malah gosong semua. Kepitingnya kabur kayak suara pemilih yang nggak puas. Tapi, saya terus belajar. Dan akhirnya sekarang lumayan lah. Wah, menarik tuh. Tapi jujur aja Mas Ganjar, saya masak paling cuma bisa goreng telur sama bikin mie instan, hahaha. Jadi kalau dapat kepiting, mending diserahkan ke ahlinya aja deh. Yang penting kita tangkap dulu nih kepitingnya. Nah Mas Anies, ngomong-ngomong soal teknologi nih. Dulu kita nggak pernah kebayang bisa ngobrol sama penonton di mana-mana lewat media sosial kayak sekarang. Dulu kampanye ya keliling-keliling. Sekarang lewat YouTube atau live streaming. Kepiting pun sekarang diajak live streaming, hahaha. Kepiting zaman now. Mas Anies, selain kepiting dan drone tadi, saya jadi kepikiran soal teknologi modern di politik. Dulu kan kampanye harus door to door. Sekarang cukup pakai aplikasi aja, udah bisa dapat data pemilih. Tapi hati-hati, jangan sampai datanya bocor, nanti malah dikejar wartawan, hahaha. Wah, benar itu Mas Ganjar. Sekarang semuanya digital, tapi kan nggak semua orang ngerti teknologi.
Kadang pemilih kita masih nanya, apa itu URL? Hehe, makanya kadang perlu juga turun langsung ke lapangan. Kayak kita turun narik perangkap ini, supaya lebih nyambung sama rakyat, bukan cuma sama kepiting. Hahaha, betul Mas Ganjar. Dulu saya punya teman, dia maniak teknologi. Setiap ada gadget baru, dia pasti langsung beli. Tapi masalahnya dia nggak pernah baca manual. Jadi waktu beli drone buat bantuin nangkap kepiting, drone-nya malah nyangkut di pohon. Hahaha. Kadang teknologi bisa bikin kita lebih repot juga. Teknologi kan nggak selalu jaminan sukses. Sama kayak politik, kalau cuma modal teknologi tanpa tahu cara pakainya, ya bisa-bisa malah tersesat. Yang penting strategi di belakangnya harus kuat, sama kayak perangkap kepiting kita ini. Hehehe. Tapi ngomong-ngomong Mas Anies, saya kepikiran deh. Kalau pemilu nanti pakai teknologi kepiting ini bisa nggak ya? Bayangin pemilihnya dijaring pakai perangkap. Salah. Maksudnya didekati dengan strategi jitu. Sama kayak kepiting, pemilih juga harus kita tangkap dengan umpan yang tepat, biar nggak kabur ke kubu sebelah. Hahaha, bener banget Mas Ganjar. Tapi ingat, perangkapnya jangan sampai kosong. Nanti malah kena kritik habis-habisan. Kayak pemilu, kalau cuma umpan janji tapi nggak ada isinya, ya hasilnya juga kosong. Yang penting ada kepiting di setiap perangkap. Maksudnya ada solusi di setiap janji. Saya pernah baca, di luar negeri udah ada robot yang bisa jadi pelayan restoran, bahkan bisa bantu nelayan. Coba bayangin kalau robot bisa narik perangkap kepiting ini, kita tinggal duduk santai sambil nonton YouTube, kepiting udah di atas meja. Tapi robotnya jangan sampai mogok, nanti malah bikin masalah baru. Hahaha. Wah, keren juga tuh Mas Ganjar. Tapi kalau saya sih tetap lebih percaya cara tradisional kayak sekarang ini. Ada sentuhan manusia, ada strategi, dan ada momen-momen nggak terduga. Kayak kepiting kabur tiba-tiba. Hahaha. Kalau pakai robot, nanti petualangan kita nggak seru lagi. Ya, seperti di politik Mas Anies. Kadang hasil nggak bisa ditebak. Bisa dapat banyak kepiting, bisa juga dapat kosong. Tapi yang penting, kita terus usaha. Setiap perangkap itu kayak sebuah kebijakan. Kadang langsung berhasil, kadang perlu waktu buat ngerasain hasilnya. Setuju Mas Ganjar. Yang penting adalah prosesnya. Kadang hasil besar dimulai dari perangkap kecil. Sama seperti keputusan kecil yang kita ambil sekarang bisa jadi berdampak besar di masa depan. Jadi teman-teman, ingat, usaha nggak pernah bohong, baik dalam menangkap kepiting ataupun dalam politik. Baiklah teman-teman, petualangan kita hari ini menarik, bukan? Dari narik perangkap kepiting sampai ngobrolin teknologi dan politik. Semuanya jadi pengalaman yang seru. Nah ingat, dalam hidup seperti narik perangkap, kita harus selalu siap dan cermat. Dengan strategi yang tepat, hasilnya pasti maksimal. Jangan lupa subscribe channel Petualang Sungai biar kalian nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai ketemu di petualangan berikutnya. Dan ingat, kita mungkin bisa belajar banyak dari kepiting hari ini. Hehehe.